Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan metode numerik kita ke materi menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode numerik. Jadi, untuk yang kita pelajari pada pertemuan ke-13-14 ini, itu yang pertama nanti untuk penyelesaian SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kemudian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Jacobi, dan metode Gauss-Seidel. Oke, mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar tentang bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, kita bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya itu menggunakan beberapa metode yang sudah disebutkan di awal tadi, seperti metode Gauss, Gauss-Jordan, iterasi Jacobi, ataupun menggunakan metode Gauss-Seidel. Ataupun yang pernah teman-teman pelajari dulu waktu di sekolah menengah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier itu juga bisa menggunakan metode grafik ya. Jadi untuk di perkuliahan kali ini kita akan mencoba mengembangkan metode untuk penyelesaian SPL ini menggunakan aturan-aturan matriks seperti itu. Jadi untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier itu sendiri itu digambarkan pada slide berikut. Jadi ada A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 dan seterusnya sampai dengan A1NXN sama dengan B1. Nah, ini disebut dengan persamaan yang pertama. Lalu ada persamaan yang kedua sampai dengan persamaan ke M, di mana nilai B1, B2, dan BM ini merupakan suatu konstanta. Nah, jadi kalau A11 itu artinya menunjukkan bahwa dia terletak pada baris pertama kolom pertama. A12 berarti dia berada pada baris pertama kolom kedua. Begitupun dengan A22 artinya dia terletak pada baris kedua kolom kedua. A23 berarti dia terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Jadi nanti ini bisa kita transformasikan menjadi sebuah matriks juga. Nah, ini X1, X2, X3 sampai dengan Xn disebut dengan variabel, sedangkan Aij dengan I 1,2 sampai dengan M, lalu kemudian J sama dengan 1,2 sampai dengan N itu disebut dengan koefisien, sedangkan Bi dengan I 1,2 sampai dengan M itu disebut dengan konstanta. Nah, bentuk umum SPL tersebut adalah bentuk SPL dengan M persamaan dari sejumlah N variabel. Jadi dia disebut dengan sistem itu karena dia terdiri dari beberapa persamaan. Oke, tunggu sebentar. Kenapa dia? Sebentar ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa selesaian sistem persamaan linier. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika suatu SPL itu mempunyai nilai penyelesaian, dia dikatakan SPL-nya itu bentuk grafiknya konsisten, seperti yang digambarkan pada grafik yang ini.
Nah, grafik ini menunjukkan bahwa persamaan garis pertama yang digambarkan oleh garis merah ini dan persamaan garis kedua yang digambarkan oleh persamaan garis yang berwarna hijau. Ini apabila kita teruskan baik persamaan yang garis merah ini atau yang hijau, persamaan satu atau persamaan dua, jika kita teruskan garisnya itu, maka dia akan tahingga panjangnya sehingga untuk kedua buah persamaan garis ini tidak akan menemukan dia tidak punya selesaian. Gitu tadi, sorry, maksud saya bukan yang konsisten tapi yang tidak konsisten. Yang tidak konsisten artinya dia tidak memiliki selesaian yang digambarkan oleh dua buah garis linier, di mana mereka tidak akan memiliki titik potong sehingga mereka juga tidak memiliki penyelesaian. Lalu untuk yang kedua, ini dia dikatakan konsisten, SPL yang konsisten atau dia memiliki penyelesaian, itu juga nanti akan dibedakan menjadi dua buah penyelesaian. Ada yang dia memiliki solusi tunggal atau yang digambarkan pada grafik yang ini. Artinya dua buah garis ini dia memiliki titik potong, hanya memiliki satu titik potong, artinya dia hanya memiliki satu solusi tunggal. Kemudian yang kedua, dia memiliki tak hingga banyak solusi. Nah, ini kalau misalkan kita lihat garisnya, di sini kedua garisnya saling berhimpit sehingga kalau kita definisikan bahwa garis tersebut eh, konsisten mempunyai penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Jadi ada beberapa kemungkinan penyelesaian dalam sistem persamaan linier. Nah, lalu kemudian sistem persamaan linier ini dapat diselesaikan dengan dua metode tentunya. Yang pertama ada metode analitik, artinya seperti yang sudah saya sebutkan juga di awal, kita bisa menggunakan metode grafis, lalu ada aturan Kramer, ada inverse matrix, lalu kemudian untuk metode numerik yang nantinya akan kita pelajari bersama itu menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, metode iterasi Jacobi, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, lalu bagaimana untuk selesaian SPL dengan menggunakan matriks? Seperti di awal tadi bahwa SPL memiliki bentuk umum. Jadi bentuk umumnya tadi adalah A11X1, A12X2, sampai dengan A1NXN dengan memiliki konstanta B1. Lalu kemudian untuk baris kedua juga digambarkan oleh A21X1 ditambah A22X2 sampai dengan A2NXN dengan memiliki konstantanya adalah B2. Nah, kalau kita transformasikan bentuk SPL yang di sebelah kiri ini dalam sebuah matriks, maka nanti dia akan berbentuk seperti ini. A11 artinya baris pertama kolom pertama, A12 baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Jadi dapat kita tuliskan atau kita transformasikan dia menjadi sebuah matriks. Nah, matriks yang merupakan perluasan matriks A dengan menambahkan vektor B pada kolom terakhirnya itu disebut dengan augmented matrix dengan persamaan dari augmented matrix itu yaitu A sama dengan AB, A dikali dengan sebuah vektor B. Nah, itu yang disebut dengan augmented dari matriks A. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Sorry, keulang lagi. Nah, ini contohnya. Seorang pembuat boneka ingin membuat dua macam boneka, yaitu boneka A dan boneka B. Kedua boneka tersebut dibuat dengan menggunakan dua macam bahan, yaitu potongan kain dan kancing.
Nah, kemudian boneka A membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing, sedangkan boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 buah kancing. Berapa buah boneka A dan boneka B yang dapat dibuat dari 82 potong kain dan 62 kancing? Mungkin juga teman-teman tidak asing untuk contoh-contoh yang seperti ini, mungkin sudah pernah dipelajari waktu di SMA dulu, cuman kita menggunakan metode yang berbeda dalam pendekatannya. Nah, kalau kita selesaikan contoh soal ini, yang pertama tentu kita harus membuat solusi berupa bahasa matematik dari contoh soal ini gitu. Kita bikin suatu persamaannya. Nah, kalau kita ingin membuat suatu persamaan, berarti kita juga akan membuat suatu variabel-variabel yang nantinya variabel tersebut akan menggantikan nilai dari objek yang terdapat di dalam soal tersebut. Dan di sini permasalahan di atas, permasalahan ini dapat kita modelkan dengan menyatakan X sebagai jumlah boneka A dan Y sebagai jumlah boneka B. Nah, sehingga dapat dituliskan dari soal ini dapat dituliskan dalam bentuk SPL-nya. Di sini ada 10 potong kain yang artinya 10 potong kain ini dan 6 kancing. Kain dan boneka A membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing. Nah, jadi di sini kalau kita tuliskan dan boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 buah kancing. Nah, di sini untuk yang X tadi untuk jumlah boneka A artinya total untuk membuat jumlah boneka itu kita membutuhkan 10 potong kain untuk boneka A dan boneka B-nya itu 8 potong kain. Lalu untuk kancing, di sini boneka A 6 buah kancing dan boneka B ada 8 kancing. Sehingga dapat dituliskan bahwa soal tersebut memiliki SPL yaitu 10X ditambah 8Y sama dengan 82 dan 6X ditambah 8Y sama dengan 62. Atau tadi dalam augmented matrix dapat dituliskan sebagai matriks A itu sama dengan A dikalikan dengan B sebagai vektor B-nya. Nah, jadi ini 10X artinya 10 ini sebagai A11, jadi di sini 10 diletakkan pada baris pertama kolom pertama. Lalu 8Y, 8 di sini sebagai A12 berada pada baris pertama kolom kedua. 8 dan 82 dan 62 ini sebagai vektornya B-nya tadi. 6 sebagai A21 dan 8Y yang di sini sebagai A22. Nah, jadi kita transformasikan dia menjadi bentuk augmented matrix. Nah, lalu metode eliminasi yang dapat kita gunakan itu yang pertama adalah metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebasnya. Nah, untuk eliminasi Gauss itu kita terlebih dahulu mengubah suatu persamaan menjadi augmented matrix tadi, di mana nilai tadi kalau kita lihat kembali di sini 10X ditambah 8Y sama dengan 82. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 6X ditambah 8Y sama dengan 62. Jadi langkah yang pertama untuk metode eliminasi Gauss dalam menyelesaikan sistem persamaan linier tadi, kita ubah dulu menjadi augmented matrix. Kemudian kita
akan menggunakan OBE atau operasi baris elementer ketika kita ingin mencari solusi dari SPL tersebut. Teman-teman juga sudah pernah ya belajar di aljabar matriks untuk operasi baris elementer itu. Nah, lalu bagaimana caranya eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss itu kalau kita menggunakan OBE, kita ada menggunakan 3 buah tipe operasi dasar. Yang pertama, kita bisa mengalihkan persamaan melalui konstanta yang bukan nol. Lalu yang kedua, kita dapat juga menukar 2 buah persamaan. Dan yang ketiga, kita dapat menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Nah, jadi untuk metode eliminasi Gauss ini, nantinya kita akan eh, membentuk suatu persamaan yang memiliki segitiga atas atau segitiga bawah gitu untuk metode eliminasi Gauss. Nah, di sini sebagai contoh, contohnya misalkan terdapat SPL X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan -6, lalu X1 dikurang 2X2 ditambah X3 sama dengan 3. Persamaan yang terakhir, -2X1 ditambah X2 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi dari bentuk ini kita ubah dulu ke augmented matriksnya tadi, di mana nilai X11 berarti dia X1 sebagai variabel, maka koefisien dari X1 adalah 1, sehingga di sini kita tuliskan dia 1. Kemudian X2 ini sebagai variabel dengan memiliki nilai koefisiennya adalah 1, jadi kita tuliskan juga di sini 1. Di sini artinya A12, lalu A13-nya koefisiennya juga 1, jadi kita tuliskan 1. Dengan nilai B-nya adalah -6. Begitupun dengan persamaan yang kedua, nilai koefisien dari variabel X1 adalah 1, koefisien dari variabel X2 adalah -2, nilai koefisien dari X3 adalah 1, dan nilai B-nya adalah 3. Kemudian untuk persamaan yang terakhir, nilai koefisien dari X1 adalah -2, koefisien dari variabel X2 adalah 1, dan nilai koefisien dari variabel X3 adalah 1, dan nilai B pada B3-nya adalah 9. Jadi kita buat dulu augmented matriksnya. Nah, dengan menggunakan OBE, maka kita dapat melihat di sini bahwa untuk A11 di sini nilainya sudah 1 gitu. Jadi kita hanya perlu mengnolkan nilai pada A22 dan A21 dan A31. Nah, ini nanti kita nolkan. Sekarang kita coba dengan menggunakan operasi baris elementer, bagaimana caranya kita menghasilkan nilai A21 dan A31 ini 0. Nah, tadi ingat untuk OBE kita bisa mengalihkan persamaan melalui konstanta bukan 0. Kita bisa juga menukar 2 buah persamaan dan menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain. Jadi di sini kita lihat untuk A21 agar dia menjadi 0 nilainya, maka kita dapat mengurangkan baris kedua dikurangkan dengan baris yang pertama. Jadi baris kedua dikurangkan dengan baris pertama, 1 dikurang 1, -2 dikurang -1, 1 dikurang 1, kemudian 3 dikurang -6. Nah, lalu untuk membuat 0 pada -2 di sini, berarti kita bisa menggunakan baris ketiga dijumlah dengan 2 kalinya B1. Karena 2 kalinya B1 itu 2 ya, jadi -2 ditambah 2 itu hasilnya juga 0. Nah, ini berarti untuk selanjutnya 1 ditambah 2 kali 1, 1 ditambah 2 kali 1, 9 ditambah 2 kali -6. Sehingga nanti kita memperoleh
nilai matriksnya itu adalah 100, 1 negatif 33, 103, negatif 6, 9, dan 3. Nah, lalu kemudian kita dapat mengubah nilai 3 di sini karena kita ingin membuat segitiga atas. Jadi ini dapat kita nolkan 3 yang di sini. Bagaimana caranya? Berarti kita karena di sini ada negatif 3, nah jadi kita bisa menggunakan 3 ditambah dengan negatif 3 atau baris ketiga kita jumlahkan dengan baris kedua. Sehingga diperoleh di sini untuk baris pertamanya tetap, baris keduanya juga tetap, baris ketiganya menjadi 0 ditambah 0, 3 ditambah negatif 3, kemudian 3 ditambah 0, dan negatif 3 ditambah dengan 9. Sehingga diperoleh nilainya itu, nilai matriksnya menjadi 100, 1 negatif 30, 103, negatif 6, 9, dan 6. Nah, ini kita sudah membentuk matriks segitiga atas di sini. Di sini sudah diperoleh matriks segitiga atas dari metode eliminasi Gauss. Nah, di sini segitiga atas kita menolkan yang di sini. Kemudian kita dapat mencari tadi kalau di sini nilainya adalah X1, ini X1, ini X2, kemudian ini adalah X3. Nah, sehingga kita dapat persamaan di sini. Nah, kita dapat persamaan di sini. Yang pertama, karena ini X1, X2, X3, artinya kalau kita jumlahkan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 itu hasilnya adalah negatif 6. Tadi negatif 6, 9, dan 6 sebagai konstanta. Jadi dapat dituliskan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 itu sama dengan negatif 6. Kemudian kalau kita cari nilainya, nah, eh kalau di sini sebelum ke sini berarti kita lihat yang ini dulu. 3x3 itu sama dengan 6. 3x3 itu sama dengan 6 sehingga nilai x3-nya akan sama dengan 2. Lalu negatif 3x2 yang ini, negatif 3x2 itu sama dengan 9. Di sini sama dengan 9, jadi X2-nya sama dengan negatif 3. Baru tadi kita selesaikan yang X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 sama dengan negatif 6. Kita substitusi nilai X3-nya dan nilai X2-nya, sehingga diperoleh X1-nya itu sama dengan negatif 6 ditambah 1. Jadi X1-nya sama dengan 5. Nah, berarti dari SPL ini penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 5, X2-nya sama dengan negatif 3, dan X3-nya sama dengan 2. Untuk mengecek kembali apakah penyelesaian dari SPL yang diperoleh dengan metode eliminasi Gauss ini sudah betul, maka kita dapat mensubstitusikan kembali nilai yang telah diperoleh ke persamaan sebelumnya atau ke soal. Nah, kalau misalkan dia nilainya sama, berarti sudah betul. Misalkan kita cek, X1-nya adalah negatif 5, berarti negatif 5 dijumlah dengan negatif 3, negatif 8 dijumlah dengan 2. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Betul. Nah, nanti bisa dicek untuk persamaan kedua dan ketiga. Nah, itu untuk metode eliminasi Gauss. Lalu bagaimana dengan eh, metode eliminasi Gauss-Jordan? Bedanya, sebentar ya, kita hapus dulu. Kalau metode eliminasi Gauss tadi kita membuat segitiga atas atau segitiga bawah pada augmented matrixnya, sedangkan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan itu kita akan membuat mana ini?
Kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kita mau membuat elemen dari diagonal utama pada matriks itu semua elemennya bernilai satu. Dan elemen yang lainnya itu bernilai nol. Jadi kalau metode Gauss, eliminasi Gauss tadi kita membuat nilai segitiga atas atau segitiga bawah, sedangkan metode Gauss-Jordan itu kita akan membuat diagonal utama pada augmented matrix itu bernilai satu, sedangkan nilai elemen yang lainnya bernilai nol. Tuh. Itu untuk metode Gauss-Jordan. Nah, sama jadi juga menggunakan OBE, hanya saja di sini keterangannya augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Diubah menjadi matriks diagonal. Oke, sekarang kita lihat untuk penyelesaiannya. Ini sama, soalnya sama, tapi diselesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Dan nanti pasti hasilnya juga sama. Nah, ini tadi langkah pertama juga sama seperti eliminasi Gauss. Kita ubah dulu ke augmented matrix-nya. Setelah itu kita lakukan OBE. Di sini OBE kita buat elemen diagonal utama yang di sini. Diagonal utamanya kita buat menjadi satu. Semua. Nah, jadi yang ini nanti kita buat jadi satu semua. Nah, sedangkan ini sisanya kita nolkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita ulang lagi untuk menggunakan OBE. Karena kita ingin membuat 0 pada A21 dan A31, maka kita bisa menggunakan baris kedua dikurang baris pertama. Ini untuk yang baris kedua. Jadi diperoleh 1 dikurang 1, negatif 2 dikurang 1, 1 dikurang 1, dan 3 dikurang negatif 6. Jadi diperoleh untuk baris 2-nya adalah 0, negatif 3, 0, dan 9. Adapun untuk baris ketiga, berarti untuk mengenolkan negatif 2, kita dapat menggunakan B3 ditambah dengan 2 kalinya B1. Sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 0, 3, 3, dan negatif 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat elemen satu utama pada diagonal matriksnya. Nah, ini dilanjutkan lagi untuk membuat elemen satu utama. Jadi untuk baris yang pertama kan sudah apa A1-1-nya sudah satu, jadi kita hanya perlu mengubah yang baris kedua ini negatif 3 bisa kita ubah menjadi satu, sehingga kita bisa menggunakan kelipatan negatif sepertiga B2, itu artinya negatif 1/3 dikalikan dengan negatif 3. Jadi hasilnya adalah 1. Negatif 3 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0. Negatif 1/3 dikali 9. Negatif 3. Lalu untuk eh, elemen baris ketiga kolom kedua, ini dapat kita peroleh untuk menjadikan nilai 3 di sini 1. Sama ya, 1/3 dikali B3. Jadi di sini 0 tetap 0 karena dikali 0, lalu di sini 1/3 kali 3, 1/3 kali 3, 1/3 kali min 3, jadi diperoleh 0, 1, 1, negatif 1. Nah, kemudian tinggal kita ubah yang mana lagi? Ini ya, jadi 0, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya sampai dengan kita menemukan diagonal utamanya itu sama dengan 1. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan ini kita tidak perlu lagi apa namanya membuat persamaan dari nilai yang sudah diperoleh karena nilainya sudah jelas ya. Di sini tadi
X1 ya. Untuk kolom pertama ini artinya dia X1, kolom kedua X2, kolom ketiga X3. Jadi udah jelas X1-nya itu sama dengan -5, X2-nya itu sama dengan 3, dan X3-nya itu sama dengan 2. Nah, hasilnya pun sama dengan kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, kapan saatnya kita menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan itu nanti balik lagi ke soalnya. Jadi soalnya nanti membutuhkan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Tapi untuk di beberapa kasus semua matriks, augmented matrix tadi bisa digunakan dengan menggunakan dua metode tersebut. Nah, kita lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi ini artinya iterasi dengan menggunakan penerapan nilai setiap variabel melalui variabel lain. Nah, misalkan di sini ada sebuah SPL, maka SPL ini akan dirubah menjadi formula berikut. Jadi kalau misalkan ada persamaan ini A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan B1, itu dapat dirubah bentuknya menjadi formulasi X1 sama dengan B1 min A1 A12X2 dikurang A13X3 dibagi dengan A11. Artinya kita kalau teman-teman lihat di sini cukup dengan cara memindahkan menyederhanakan ruas gitu ya. Jadi kita ibaratnya ingin mencari nilai X1 gitu. Artinya kan semua A1 2X2 sama A1 3X3 ini kita kita pindahkan ruas lalu dibagi dengan nilai A1 satunya gitu. Nah, sama X2-nya juga seperti itu, kemudian X3-nya juga seperti itu. Lalu bagaimana cara perhitungan untuk metode iterasi Jacobi? Karena di sini menggunakan kata iterasi artinya proses numeriknya dilakukan secara berulang. Nanti dalam proses penggunaannya boleh menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh mempermudah proses iterasinya, mempermudah proses perhitungannya gitu. Nah, caranya itu yang pertama perhitungan dimulai dengan nilai perkiraan awal sebarang untuk variabel yang dicari. Biasanya untuk mempermudah perhitungan pada nilai perkiraan awal itu kita menggunakan variabel X1, X2 ataupun X3-nya itu sama, yaitu bernilai 0. Lalu yang kedua, perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang kedua. Dan seterusnya nanti nilai yang kedua juga disubstitusikan ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kita mendapatkan iterasi yang nilainya itu sangat mendekati nilai aslinya gitu. Nanti kita lihat contoh. Lalu yang ketiga, prosedur tersebut diulang hingga berhenti sampai nilai di setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai pada iterasi ke N1 atau sampai tingkat ketelitian yang diinginkan. Kita lihat untuk contohnya metode iterasi Jacobi. SPL-nya tetap sama contohnya. Langkah yang pertama tadi kita mengubah formulasi dari sistem persamaan linier itu menjadi metode iterasi Jacobi formulasinya. Jadi X1-nya itu sama dengan -6 dikurang dengan X2 dikurang dengan X3. Lalu untuk yang X2-nya karena di sini nilai koefisien X2 adalah -2 sehingga nanti untuk mencari nilai X2 di sini kita bagi dengan -2. Nah, kalau yang X3-nya koefisiennya 1 jadi tetap dibagi 1. Lalu kita yang kedua tadi mengambil nilai awal yang sama baik untuk X1, X2, dan X3. Kita ambil nilainya itu adalah sama dengan 0. Nah, sehingga dari nilai awal tersebut kita dapat substitusikan nilainya ke formulasi yang ini.
Jadi diperoleh bahwa X1-nya itu adalah negatif 6 dikurang X2 dikurang X3, nilainya sama dengan negatif 6. Lalu untuk X2-nya 3 dikurang X1 dikurang X3 dibagi negatif 2, sehingga nilai X2-nya itu sama dengan negatif 3/2. Untuk X3 sama dengan 9 ditambah 2 X1 dikurang X2. Jadi nilainya sama dengan 9. Nah, untuk iterasi kedua, berarti sama nilai dari iterasi pertama kita substitusikan untuk iterasi yang kedua sehingga diperoleh X1-nya di sini negatif 6 dikurang X2-nya adalah negatif 3/2 kita substitusikan lalu X3-nya adalah 9 disubstitusikan sehingga diperoleh pada iterasi kedua nilai X1 sama dengan negatif 27/2. Ulangi langkahnya sampai kita mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, hasilnya itu akan lebih mudah dilihat dari Microsoft Excel gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat bahwa nilainya itu akan kalau misalkan metode iterasi Jacobi-nya itu berhasil, berarti nanti nilainya itu akan semakin dekat gitu. Nah, tapi kalau misalkan kasus yang contoh ini ternyata kalau kita masukkan iterasi yang diperoleh tadi ke dalam Microsoft Excel, kita gunakan perhitungannya, maka nanti akan diperoleh nilainya ini sangat jauh. Dari 0, negatif 6, negatif 13,5, negatif 4,5, 21, negatif 2,25, dan seterusnya sampai negatif 5843,53125. Jadi nilainya itu sangat jauh. Nah, kenapa persamaan tadi, SPL tadi menghasilkan nilai yang seperti ini? Itu karena kalau kita perhatikan di sini, jadi ada namanya strictly diagonally dominan. Jadi kita dapat memperhatikan nilai dari diagonal utamanya itu kalau misalkan nilai X1-nya itu di sini kan sama dengan 1. Kalau satunya itu nilai yang ada pada baris ini dijumlahkan dengan menggunakan harga mutlak, maka 1 ditambah 1 sama dengan mutlak 1 ditambah mutlak 1 sama dengan 2, mutlak 2. Artinya mutlak 1 kan tidak lebih dari mutlak 2. Harusnya, sorry, dia itu harusnya lebih dari, tapi kan yang diperoleh kurang dari. Nah, sehingga dia tidak memenuhi. Begitupun dengan X2. X2-nya itu adalah negatif 2. Nah, kalau kita jumlahkan elemen lain pada baris kedua itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan mutlak 2. Negatif 2 lebih dari mutlak 2 itu juga tidak memenuhi. Lalu untuk yang X3 juga seperti itu. X3 di sini 1, lalu elemen lain di baris ketiga adalah negatif 2 dan 1. Kalau dijumlahkan adalah negatif 1, ya negatif 1. Jadi mutlak 1, negatif 1 artinya 1 ya. Jadi 1 lebih dari 1 juga tidak memenuhi. Nah, kalau dari augmented matriksnya itu menghasilkan eh, syarat yang seperti ini, dia tidak memenuhi syarat tadi, maka nanti kalau kita teruskan iterasinya juga tidak akan menemukan hasil, tidak akan menemukan jawabannya gitu. Sehingga iterasi Jacobi pada SPL yang ini tadi tidak dapat digunakan. Jadi sebelum nanti kita melakukan langkah iterasi pada metode Jacobi, iterasi Jacobi ini, kita harus mencek dulu yang ini nilai strictly diagonally dominannya. Jadi kalau misalkan dia memenuhi, artinya kita dapat meneruskan ke metode iterasi Jacobi. Seperti pada contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua ini, pada langkah yang pertama tetap sama, kita mengubah ke augmented matrix. Nah, di sini bentuknya menjadi seperti ini, jadi sama 4 negatif 11 sama dengan 7, 4 negatif 8, 1 sama dengan negatif 21, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada diagonal utamanya, di sini 4 lebih dari mutlak negatif 1 dijumlah dengan 1. Artinya dia memenuhi.
gitu ya, 4 lebih dari 2 karena pakai nilai mutlak dan seterusnya. Ternyata untuk diagonalnya ini memenuhi semua, jadi kita dapat meneruskan untuk mencari solusi dari SPL ini dengan menggunakan iterasi Jacobi. Nah, caranya sama. Jadi setelah itu kita substitusikan ke formulasi iterasi Jacobi. Untuk nilai awalnya adalah 0 semua, nanti iterasinya dapat dilanjutkan. Dan nanti kita akan mendapatkan nilai seperti ini kalau kita masukkan ke Microsoft Excel. Nilainya itu sangat mendekati. Semakin kita drag ke bawah, nanti nilainya akan semakin mendekati 2. Lalu untuk X2-nya akan semakin mendekati 4 dan X3-nya akan semakin mendekati 3. Tapi perlu diperhatikan di sini, kenapa kita tidak berhenti pada 1,9999? Itu karena kalau dalam metode numerik, angka di belakang koma itu kan sangat berpengaruh ya. Sehingga ternyata kalau kita drag satu line lagi, ternyata dia muncul 2. Nah, 2 ini yang paling mendekati gitu kan. Walaupun sebenarnya 2 juga bukan mutlak 2, tapi ada 2,00000 gitu. Nah, tapi paling tidak dia yang paling mendekati gitu ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai X1-nya itu sama dengan 2,00, nilai X2-nya sama dengan 4,000, lalu nilai X3-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu untuk metode iterasi Jacobi. Yang terakhir adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk Gauss-Seidel ini pada umumnya juga sama seperti metode iterasi Jacobi tadi, yaitu berupa iterasi penerapan nilai tiap variabel melalui variabel lain. Perbedaannya adalah penggunaan nilai awal untuk variabel berikutnya didasarkan oleh variabel yang pertama. Jadi kalau yang Jacobi tadi pada nilai awal penggunaan nilai awal untuk variabel berikutnya itu didasarkan oleh variabel pertama. Itu untuk yang Seidel gitu. Nah, di sini untuk persamaan SPL-nya, perubahan menjadi X1, X2, X3-nya juga masih sama, seperti yang Jacobi. Nah, di sini SPL-nya juga diubah ke augmented matrix juga sama, lalu diubah menjadi formulasi sehingga X1 itu sama dengan 7 ditambah X2 min X3 per 4, dan seterusnya sampai nilai X3. Nah, lalu kita ambil nilai awal X1-nya sama dengan 000. Kita substitusikan. Kita substitusikan di sini untuk nilai X1. X1-nya itu kalau X2-nya 0, X3-nya 0, maka diperoleh 7 per 4. Untuk X2-nya, eh, disubstitusikan nilai X1 0, nilai X3 0 akan diperoleh 7 per 2, dan X3-nya jika disubstitusikan nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai 3. Nah, ini kita substitusikan juga nilai X1, X2, X3-nya sama dengan 0. Lalu untuk iterasi kedua kita masukkan lagi nilai dari iterasi yang pertama. Nanti kalau ini di drag juga akan menghasilkan nilai yang sama dengan metode iterasi Jacobi. Dengan nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 sama dengan 4, lalu nilai X3 sama dengan 3. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk materi SPL dalam metode numerik dengan menggunakan beberapa metode. Nanti teman-teman mungkin bisa mengembangkan materi ini dengan mengerjakan beberapa soal-soal latihan. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.